Halo, apa kabar teman-teman semua? Selamat berjumpa lagi dalam channel kesayangan kita, yaitu channel Belajar Matematika. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang cukup berat, yaitu topik limit trigonometri. Topik yang akan kita bahas adalah limit X mendekati 0, sin X per X sama dengan 1. Kita akan buktikan rumus limit trigonometri tersebut secara jelas pada kesempatan kali ini. Oleh karena itu, Anda saksikan langkah demi langkahnya secara teliti, karena setiap langkah yang Anda lewati tanpa pemahaman yang benar akan menyulitkan Anda pada pemahaman langkah berikutnya. Baiklah, selamat mengikuti dan perhatikan dengan baik setiap penjelasan yang ada. Baiklah, kita mulai saja dengan langkah pertama. Buktikan bahwa limit X mendekati 0, sin X dibagi X sama dengan 1, di mana X adalah sudut dalam satuan radian. Sekali lagi, buktikan bahwa limit X mendekati 0, sin X dibagi X sama dengan 1, di mana X adalah sudut dalam satuan radian. Perhatikan soal tersebut dengan cermat, karena akan kita bahas secara detail pada langkah-langkah berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan pada langkah nomor 2, definisi sudut 1 radian. Besar sudut 1 radian didefinisikan sebagai besar sudut alfa yang memiliki keliling panjang busur PQ sama dengan jari-jari sama dengan R. Perhatikan pada gambar tersebut. Apabila besar sudut POQ sama dengan 1 radian, maka panjang OP sama dengan panjang OQ sama dengan panjang busur PQ sama dengan jari-jari sama dengan R. Perhatikan bahwa panjang busur PQ yang dimaksud adalah panjang garis lengkung PQ pada keliling lingkaran. Jadi bukan panjang garis lurus PQ, tetapi panjang garis lengkung dari P ke Q pada keliling lingkaran. Jadi panjang OP sama dengan panjang OQ, sama dengan panjang PQ, sama dengan jari-jari, sama dengan R, apabila sudut POQ-nya sama dengan 1 radian. Perhatikan definisi 1 radian tersebut, karena akan kita gunakan pada pembahasan untuk langkah-langkah berikutnya. Baik, kita ulangi sekali lagi pengertian mengenai sudut 1 radian. Perhatikan segitiga POQ, di mana besar sudut POQ itu sama dengan 1 radian. Ya, bila sudut POQ sama dengan 1 radian, maka panjang OP sama dengan panjang OQ sama dengan panjang busur PQ sama dengan jari-jari sama dengan R. Jadi inilah istimewanya sudut 1 radian itu, bahwa panjang OP dan panjang OQ itu sudah jelas sama dengan R karena dia memang jari-jari ya. Tetapi keliling yang dibentuk dari sudut 1 radian tadi, yaitu kelilingnya adalah busur PQ, itu ternyata panjangnya juga sama dengan R atau jari-jari. Jadi kalau lihat di gambar tersebut, maka OP sama dengan OQ sama dengan PQ. Panjangnya R semua. Hanya PQ itu melengkung. Sehingga tidak bisa kita ukur dengan secara mudah gitu ya. Tapi bayangkan saja OP itu sama dengan OQ sama dengan PQ panjangnya. R semua. Hanya PQ melengkung ya, tidak lurus. Sehingga tidak bisa diukur dengan penggaris. Baiklah, itulah pemahaman mengenai 1 radian. Anda renungi pelan-pelan sekali lagi, supaya Anda benar-benar paham untuk melangkah pada langkah berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan pada langkah nomor 3, yaitu besar sudut dan keliling lingkaran. Dalam hal ini kita akan membahas sudut dalam satuan radian dahulu, dan nanti akan kita konversi menjadi satuan derajat. Besar sudut 1 radian, sesuai definisi di langkah sebelumnya,
mempunyai keliling sama dengan R atau jari-jari. Selanjutnya, besar sudut 1 radian nanti akan kita buktikan dengan perhitungan. Besarnya ternyata sama dengan 57,296 derajat. Saya ulang sekali lagi, besarnya sudut 1 radian itu adalah 57,296 derajat. Ini adalah konversi pertama untuk satuan radian ke derajat, yaitu 1 radian sama dengan 57,296 derajat. Sekarang Anda bayangkan, bila 1 radian mempunyai keliling lingkaran sama dengan R, maka 3 radian kira-kira mempunyai keliling sama dengan 3R, karena sudutnya membesar menjadi 3 kali lipat, sehingga keliling lingkarannya menjadi 3 kali lipat. Ini adalah logika awal untuk kita menghitung keliling lingkaran berdasarkan sudut radian. Tetapi logika ini tidak selalu benar, karena keliling lingkaran ada maksimumnya. Jadi kalau radian saya kalikan dengan 2pi, maka didapat kelilingnya sama dengan 2pi kali R, di mana keliling 2pi kali R adalah keliling satu lingkaran penuh, berarti sudah keliling maksimum. 2pi kali R sama dengan keliling satu lingkaran, berarti sudutnya 360 derajat. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan bahwa 2pi radian itu mempunyai keliling 2pi R sama dengan keliling satu lingkaran penuh, sama dengan mempunyai sudut 360 derajat. Sehingga kita ambil kesimpulan untuk konversi yang kedua, bahwa 2pi radian sama dengan 360 derajat. Selanjutnya untuk sudut sama dengan pi radian, mempunyai keliling sama dengan pi kali R, di mana pi kali R bisa saya tulis menjadi setengah kali 2pi R. 2pi R adalah keliling satu lingkaran, berarti pi radian itu mempunyai keliling setengah lingkaran. Pi radian mempunyai keliling setengah lingkaran, berarti mempunyai sudut setengah kali 360 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti pi radian sama dengan 180 derajat. Ini adalah konversi yang ketiga, yaitu pi radian sama dengan 180 derajat. Baiklah, kita lanjutkan untuk sudut berikutnya, yaitu untuk sudut setengah pi radian. Untuk sudut setengah pi radian, maka memiliki keliling lingkaran setengah pi kali R, atau bisa juga saya tulis menjadi 1/4 kali 2pi R. Artinya, untuk sudut setengah pi radian ini mempunyai keliling lingkaran 1/4 lingkaran. Berarti 1/4 lingkaran itu mempunyai sudut 1/4 kali 360 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti kita simpulkan untuk sudut setengah pi radian itu mempunyai sudut 90 derajat. Ini adalah konversi yang keempat ya, dari satuan radian ke satuan derajat. Berarti setengah pi radian sama dengan mempunyai sudut 90 derajat. Perhatikan dengan baik konversi yang sudah kita jelaskan tadi, mulai dari 1 radian, kemudian 2 pi radian, dan setengah pi radian. Ya. 1 radian mempunyai sudut 57,296 derajat. Kemudian 2 pi radian mempunyai sudut 360 derajat. Pi radian mempunyai sudut 180 derajat. Dan setengah pi radian mempunyai sudut 90 derajat. Perhatikan konversi radian ke derajat tersebut dengan teliti, karena akan banyak kita gunakan pada pembahasan berikutnya. Baiklah, kita lanjutkan langkah nomor 3 tadi. Buktikan dengan teori perbandingan bahwa jika sudut dalam suatu lingkaran sama dengan 1 radian, di mana 1 radian sama dengan 57,296 derajat, maka kelilingnya sama dengan R. Jawaban.
Keliling satu lingkaran mempunyai sudut 360 derajat. Kelilingnya adalah sama dengan 2 kali pi kali r sama dengan 2 kali 3,1416 kali r sama dengan 6,2832 r. Berarti untuk sudut 360 derajat yaitu satu lingkaran penuh, K kelilingnya sama dengan 6,2832 r. Untuk sudut satu radian yang besarnya 57,296 derajat, kita bisa buat perbandingan sudut satu radian dibagi sudut satu lingkaran sama dengan keliling satu radian dibagi keliling satu lingkaran. Maka keliling satu radian adalah sebagai berikut. 57,296 kita bagi 360 sama dengan K dibagi 6,2832 R. Selanjutnya 57,296 kita bagi 360 didapat angka 0,1592 itu sama dengan K dibagi 6,2832 R. Sehingga K bisa kita hitung menjadi 0,1592 kita kalikan 6,2832 R sama dengan 1,000 kali R atau sama dengan R. Terbukti. Jadi terbukti bahwa keliling satu radian sama dengan jari-jari sama dengan R. Baiklah, kita lanjutkan pada langkah nomor 4. Langkah nomor 4 ini kita sebut teorema Apit. Dan langkah nomor 4 ini merupakan langkah bagian inti dari penjelasan kita pada topik kali ini. Oleh karena itu perhatikan dengan baik langkah nomor 4 ini. Pada langkah nomor 4 ini terdapat dua lingkaran, lingkaran kecil dan lingkaran besar. Lingkaran besar mempunyai jari-jari OD atau OC. Jadi OD itu sama dengan OC sama dengan jari-jari lingkaran besar sama dengan R. Selanjutnya kita juga punya lingkaran kecil yang mempunyai jari-jari OB atau OA. Jadi jari-jari lingkaran kecil itu adalah OB atau sama dengan OA. Oke, kita perhatikan. OC sama dengan OD itu sama dengan jari-jari lingkaran besar sama dengan R. Kemudian sudut DOA itu sama dengan alfa radian. Sekali lagi sudut DOA itu sama dengan alfa radian, satuannya dalam radian. Selanjutnya lihat segitiga DOA. OA itu sama dengan OD cos alfa. Ya, ini rumus trigonometri biasa. OA sama dengan OD cos alfa. Karena OD itu sama dengan jari-jari lingkaran besar sama dengan R, maka bisa saya ganti OA sama dengan R cos alfa. Sampai di sini dulu, Anda renungi. Bila Anda masih bingung, Anda kembali lagi ya. Jangan lanjut dulu. Bila Anda mengerti, kita lanjutkan. Perhatikan lagi pada gambar tersebut. Busur BA pada lingkaran kecil, busur BA, itu kalah panjang dibandingkan dengan garis DA. Demikian juga garis DA kalah panjang bila dibandingkan dengan busur DC pada lingkaran besar. Jadi bisa saya tulis pertidaksamaan menjadi busur BA kurang dari garis DA kurang dari busur DC. Oke. Selanjutnya, panjang busur BA, tadi kita sudah belajar sebelumnya di langkah sebelumnya. Panjang busur BA itu sama dengan sudutnya dikalikan jari-jarinya. Karena ini panjang keliling lingkaran. Berarti panjang busur BA sama dengan alfa dikalikan jari-jarinya, yaitu OA. Berarti panjang busur BA sama dengan alfa kali OA. Sedangkan OA adalah sama dengan R cos alfa. Sehingga bisa saya tulis menjadi panjang busur BA sama dengan alfa kali R cos alfa. Sekali lagi, panjang busur BA itu sama dengan alfa dikalikan R cos alfa. Selanjutnya perhatikan segitiga DOA.
panjang DA itu sama dengan OD sin alfa. Karena OD jari-jari lingkaran besar, berarti panjang garis DA sama dengan R sin alfa. Selanjutnya perhatikan busur DC pada lingkaran besar. Panjang busur DC sama dengan sudutnya dikalikan jari-jarinya. Berarti panjang busur DC sama dengan alfa dikalikan jari-jarinya, yaitu lingkaran besar, yaitu sama dengan R. Berarti panjang busur DC itu sama dengan alfa kali R. Sehingga pertidaksamaannya saya tulis lagi. Busur BA kurang dari garis busur BA kurang dari garis DA kurang dari busur DC. Busur BA pada lingkaran kecil sama dengan alfa dikalikan R cos alfa. Kemudian panjang garis DA sama dengan R sin alfa. Dan panjang busur DC pada lingkaran besar sama dengan alfa kali R. Sehingga timbullah pertidaksamaan alfa kali R cos alfa kurang dari R sin alfa kurang dari alfa kali R. Selanjutnya, ketiga pertidaksamaan tersebut akan saya bagi dengan alfa kali R, sehingga menjadi cos alfa kurang dari sin alfa per alfa kurang dari 1. Renungi langkah nomor 4 ini baik-baik, karena ini adalah intisari dari pelajaran kita pada pembahasan video kali ini. Bila Anda masih belum mengerti, Anda bisa mengulang-ulang pada langkah nomor 4 ini. Bila Anda sudah yakin, barulah Anda pindah ke langkah berikutnya. Ya, perhatikan dengan teliti langkah nomor 4 ini. Langkah yang kita namakan teorema Apit ini adalah intisari dari pembahasan kita. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tadi. Dari pertidaksamaan yang terakhir yang kita dapatkan, yaitu alfa dikalikan R cos alfa, kurang dari R sin alfa, kurang dari alfa kali R. Ketiga bagian tersebut saya bagi dengan alfa kali R. Sehingga didapatkan pertidaksamaan cos alfa kurang dari sin alfa per alfa kurang dari 1. Untuk alfa mendekati 0, maka cos alfa, yaitu cos 0, itu mendekati 1. Sehingga bisa kita baca menjadi 1 kurang dari sin alfa per alfa kurang dari 1. Anda renungi dulu, 1 kurang dari sin alfa per alfa kurang dari 1. Maka nggak ada kemungkinan lain untuk nilai dari sin alfa per alfanya. Karena dia diapit oleh dua nilai yang hampir sama. Sebenarnya nilai 1 pada bagian kiri itu berbeda dengan nilai 1 pada bagian kanan. Kalau nilai 1 pada bagian kanan itu adalah satunya 1 bulat. Sedangkan nilai 1 pada bagian kiri itu adalah 1 mendekati karena hasil limit ya. Jadi kalau saya baca lengkap sebenarnya adalah mendekati 1 itu kurang dari sin alfa per alfa kurang dari 1. Maka kesimpulannya sin alfa per alfanya adalah sangat mendekati 1. Sehingga bisa kita simpulkan limit alfa mendekati 0, sin alfa per alfa itu sama dengan 1. Yang arti sebenarnya kalau limit itu artinya mendekati 1 sebenarnya. Tapi boleh saja kita menjawabnya limit alfa mendekati 0, sin alfa per alfa sama dengan 1. Itulah sebabnya kenapa langkah nomor 4 ini dinamakan teorema Apit. Anda sudah tahu sekarang. Karena nilai sin alfa per alfanya diapit oleh dua nilai yang sama. Sehingga kita bisa menyimpulkan nilai sin alfa per alfanya itu sama dengan 1. Jadi sekali lagi kesimpulannya, limit alfa mendekati 0, sin alfa per alfa itu sama dengan 1, di mana alfa adalah sudut dalam satuan radian. Oke, Anda renungi sekali lagi kesimpulan nomor 4 ini, karena itu adalah menjadi kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Anda renungi, bila Anda masih kurang paham, Anda bisa mengulanginya pelan-pelan, sampai Anda memahaminya dengan sempurna. Pada bagian terakhir nanti kita akan membuktikan dengan praktek, benarkah limit alfa mendekati 0, sin alfa per alfa itu sama dengan 1, kita praktekkan, di mana alfa adalah sudut dalam satuan radian. Sekali lagi, alfa adalah sudut dalam satuan radian. Baiklah, kita akan mencoba dengan eksperimen untuk membuktikan bahwa limit X mendekati 0,
sin X per X sama dengan 1, di mana X adalah sudut dalam satuan radian. Kita mulai percobaan pertama. Karena X mendekati 0, kita akan coba dengan X-nya 0,1, yaitu 1/10 ya. Berarti di sini untuk sudutnya kita gunakan satuan radian, bukan satuan derajat. Maka saya rubah dulu kalkulator ini. Sudutnya saya rubah menjadi radian. Ya, Anda lihat indikatornya sudah rad, berarti sudah radian. Kita coba untuk X sama dengan 0,1, berarti sin, kita tulis 0,1, kita bagi dengan 0,1. Ya, ini adalah hasilnya. Ya, percobaan pertama kita. Hasilnya adalah 0,998334 dan seterusnya. Kita copy hasilnya. Copy to clipboard, sudah kita copy. Kita simpan di notes. Ya, kita sudah mendapatkan hasil dari percobaan pertama. Kita akan lanjutkan dengan percobaan kedua, yaitu untuk X sama dengan 0,01. Baiklah, kita lanjutkan dengan percobaan kedua. Untuk X sama dengan 0,01, sin X dibagi X. Berarti 0,01 kita hitung sin 0,01. Ini hasilnya, kita bagi dengan 0,01. Ya, ini adalah hasilnya 0,99983 dan seterusnya. Kita copy hasilnya. Copy ke clipboard. Udah, kita simpan ke notes. Ya, kita sudah menyimpan hasilnya. Untuk percobaan kedua, yaitu untuk nilai X sama dengan 0,01. Kita lakukan percobaan yang ketiga untuk X sama dengan 0,001 atau 1/1000 ya. Berarti kita hitung sin 0,001. Ya, ini adalah hasilnya, kita bagi dengan 0,001. Ya, ini kita copy dahulu. Decimal value. Kita copy ke clipboard sudah. Kita simpan ke notes. Ya, ini adalah hasil untuk percobaan ketiga. Kita sudah dapatkan nilainya semakin dekat dengan angka 1 ya. Baiklah, kita lakukan percobaan yang keempat, yaitu untuk X 0,0001 atau 1/10.000 ya. Kita hitung sin 0,0001. Ini adalah 1/10.000. Kita bagi dengan 0,0001. Ya, ini adalah hasilnya. Kita copy terlebih dahulu. Copy ke clipboard sudah. Kita simpan dalam notes. Ya. Kita masukkan hasilnya untuk percobaan keempat. Ya, kita lihat hasilnya. Semakin mendekati angka 1, kita akan mencoba 2 kali lagi percobaan sampai percobaan ke-6. Baiklah, kita lakukan percobaan yang kelima, yaitu untuk X sama dengan 1/100.000 atau 0,00001. Kita hitung sin 0,00001. Ya, 1/100.000 kita bagi dengan 0,00001. Ya, ini adalah hasilnya. Kita copy ke clipboard dahulu. Decimal value ya. Copy ke clipboard sudah. Kita masukkan ke dalam notes. Oke. Untuk percobaan kelima. Pas. Ya, kita sudah dapatkan hasilnya untuk percobaan kelima. Semakin kelihatan trennya, dia semakin mendekati angka 1 ya. Kita lanjutkan percobaan terakhir untuk C sama dengan 1/1 juta. Baiklah, kita lakukan percobaan yang ke-6, yaitu untuk X 1/1 juta. Kita hitung nilainya sin 1/1 juta radian.
Ya, ini 1/1 juta. Kita bagi dengan 1/1 juta. Ya, ini adalah hasilnya. Kita copy ke clipboard. Oke, kita simpan ke notes. Itu percobaan ke-6. Ya, kita lihat hasilnya. Angkanya sudah semakin mendekati angka 1 ya. Jadi benarlah bahwa limit X mendekati 0 sin X per X itu sama dengan 1, dengan catatan bahwa X-nya adalah sudut dalam satuan radian. Nanti Anda bisa buktikan kalau sudutnya bukan radian, angkanya nggak akan sama dengan 1. Tadi kalkulatornya saya rubah dulu ke dalam kalkulator untuk menghitung trigonometri dalam sudut radian satuannya ya. Oke, percobaan kita sudah selesai karena sampai percobaan ke-6 sudah kelihatan hasilnya sudah mendekati angka 1. Baiklah, sampai di sini dulu topik pembahasan kita kali ini. Sampai berjumpa lagi pada topik matematika yang lain. Bila Anda merasa bahwa channel ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe agar Anda tidak ketinggalan untuk pembahasan video-video berikutnya yang sangat berguna untuk pengetahuan pelajaran matematika. Terima kasih.